Benny Gantz memberikan peringatan keras kepada Benyamin Netanyahu terkait perang saudara. Gantz menyebut bahwa Israel kini telah berada di ambang perang saudara dan merupakan tanggung jawab penuh dari Netanyahu. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Desember, hal itu dikatakan Gantz dalam wawancaranya untuk saluran 12 Israel beberapa waktu ini. Awalnya Gantz menyentil kehadiran dua sosok, yakni Menteri Kehakiman Yariv Levin dan Menteri Kepolisian Itamar Ben-Gvir. Gantz menyatakan bahwa Levin dan Ben-Gvir tak boleh dibiarkan untuk terus-menerus melontarkan yang disebutnya omong kosong terkait kudeta yudisial. Baru setelah itu Gantz menyatakan bahwa dengan adanya hal tersebut, saat ini Israel telah berada di ambang peralihan, mulai dari perang melawan musuh-musuh Israel menuju ke perang saudara. Disebut oleh Gantz bahwa saat ini Israel tidak berperang demi bertahan hidup, tapi justru hanya untuk kembali pada perpecahan internal. Bahkan Gantz memperingatkan Israel justru akan berpotensi menghadapi apa yang disebutnya bencana berikutnya. Pasukan Amerika Serikat dan Inggris dilaporkan telah menggempur daerah Bahis di Yaman Barat pada Minggu 15 Desember waktu setempat. Di satu sisi, Yaman mengklaim bahwa imbas gempuran itu tak ada kerusakan pada persediaan militer mereka. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Desember, hal itu diumumkan oleh koresponden Al-Mayadin pada Senin 16 Desember pagi waktu setempat. Lebih tepatnya, pasukan Amerika Serikat Inggris dilaporkan telah menyerang beberapa daerah di daerah Bahis di distrik Midi, Provinsi Hajah di Yaman Barat. Target khususnya adalah distrik Al-Tuhaita di bagian selatan Provinsi Hodeidah yang terletak di pantai Laut Merah Yaman. Al-Mayadin mengutip sumber lapangan melaporkan bahwa serangan udara tersebut tak menyebabkan kerusakan pada persediaan militer. Sementara agresi itu disebut terjadi bersamaan dengan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dan Laut Arab, menargetkan kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel serta kapal-kapal Amerika Serikat dan Inggris. Bahkan angkatan bersenjata Yaman juga dilaporkan telah melakukan serangan jarak jauh terhadap target-target Israel di Palestina yang diduduki menggunakan pesawat nirawak alias drone dan rudal. Pasukan IDF disebut akan mengerahkan senjata yang disebut berbahaya ke lokasi yang beresiko tinggi di tepi barat. Mengutip Tribun News pada 16 Desember, kabar itu dilaporkan oleh Radio Tentara Israel pada Minggu 15 Desember 2024. Lebih tepatnya, IDF disebut sedang bersiap untuk mengerahkan senapan mesin otomatis yang dipantau dari jarak jauh untuk melindungi pemukiman ilegal Yahudi di tepi barat yang diduduki. Senjata otomatis itu dikabarkan telah dikembangkan oleh Rafael Combat Systems dan akan dipasang di menara pengawas di sekitar puluhan permukiman dan di dekat pintu masuk. Senjata itu disebut akan dikendalikan dari jarak jauh dari pusat komando untuk mencegah serangan bersenjata dan operasi infiltrasi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Angkatan Darat pertama-tama akan menyebarkan senjata di lokasi yang dianggapnya beresiko tinggi dan memperluas penyebarannya dari waktu ke waktu hingga mencakup lokasi tambahan. Menurut laporan, unit pengintaian ke-636 Divisi Tepi Barat Angkatan Darat akan mengoperasikan sistem tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan segera menguasai dataran tinggi Golan Suriah, serta digambarkan bahwa Israel sedang dalam upaya untuk menciptakan Israel Raya. Mengutip Tribun News pada 16 Desember, hal itu dikatakan oleh Netanyahu dalam pernyataannya yang diumumkan pada 15 Desember 2024. Lebih tepatnya, pemerintahan Netanyahu dilaporkan dengan suara bulat menyetujui satu di antara rencana, di mana rencana itu adalah mendorong pertumbuhan demografi di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki dan pemukiman Katzrin. Sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad, Israel disebut telah menduduki wilayah Suriah tambahan dalam upaya untuk menciptakan Israel Raya. Netanyahu menyatakan bahwa dengan memperkuat Golan itu memiliki arti bahwa juga memperkuat negara Israel.
menegaskan bahwa hal itu sangat penting dan pihaknya akan terus mempertahankan, membuatnya berkembang dan menyelesaikannya. Perlu diketahui di akhir, pemerintah saat ini telah menyisihkan lebih dari 40 juta NIS untuk melaksanakan rencana tersebut. Sejak dimulainya genosida di Gaza, Israel telah bergulat dengan berbagai insiden dan operasi keamanan. Terkini, Jalan Raya Ayalon di Tel Aviv telah diblokir oleh pihak berwenang menyusul penemuan granat di jalan tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Desember, hal itu menurut laporan dari polisi Israel pada Senin 16 Desember waktu setempat. Perlu diketahui Jalan Raya Ayalon merupakan rute utama menuju Tel Aviv yang dianggap sebagai pusat ekonomi yang sedang berkembang pesat. Namun nyatanya, granat ditemukan di dekat area simpang susun Rokah dan ditemukan pada jam sibuk. Sehingga lalu lintas macet karena jalan diblokir dan pasukan penjinak bom dikerahkan ke lokasi kejadian. Perlu diketahui saja pada Minggu 15 Desember, media Israel melaporkan bahwa keadaan siaga di Al-Quds yang diduduki ditingkatkan menyusul laporan intelijen yang menunjukkan adanya 2 orang yang merencanakan sebuah serangan. Sebagai tanggapan, polisi Israel mengerahkan helikopter untuk berpatroli. Menurut media Israel, mereka kemudian mencegat sebuah kendaraan mencurigakan di dekat persimpangan Litron. Israel dikabarkan telah memulai ketegangan baru di mana hubungan diplomasi dengan Irlandia dikabarkan mulai memburuk. Terbaru ada pengumuman di mana Israel akan segera menutup kedutaan besar negaranya di Irlandia. Mengutip Tribun News pada 16 Desember, hal itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar pada Minggu 15 Desember 2024. Langkah itu disebut menjadi langkah kontroversial lainnya dari Israel, terutama melalui Sa'ar. Kemudian terkait alasan, Sa'ar mengatakan bahwa Irlandia memiliki kebijakan antisemit yang ekstrim. Lebih tepatnya, Sa'ar menyatakan bahwa tindakan, standar ganda, dan retorika antisemit pemerintah Irlandia terhadap Israel berakar pada upaya untuk mendelegitimasi dan menjelek-jelekan Israel. Ditegaskan oleh Sa'ar bahwa Irlandia telah melampaui semua batas merah dalam hubungan dengan Israel, menekankan bahwa segala langkah dan upaya Irlandia justru mendorong permusuhan terhadap Israel. Sehingga Israel disebutnya hanya akan memfokuskan sumber daya untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara di seluruh dunia. Gempuran Israel dilaporkan telah mencapai Tartus di Suriah pada Senin 16 Desember dini hari waktu setempat. Dilaporkan bahwa ledakan besar bak hantaman bom atom di Hiroshima terjadi hingga menyebabkan kematian. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Desember, Tartus sendiri adalah sebuah kota di pantai Laut Tengah Suriah, merupakan kota pelabuhan kedua terbesar di Suriah dan kota terbesar di Kegubernuran Tartus. Koresponden Al-Mayadin melaporkan bahwa serangan Israel di pedesaan Tartus menyebabkan ledakan besar, menyusul serangan tiada henti Israel yang menargetkan dan menghancurkan kemampuan militer Suriah. Perlu diketahui akibat dari serangan itu, beberapa warga sipil tewas dan terluka dalam apa yang digambarkan sebagai serangan terberat dan paling brutal di Suriah sejak dimulainya agresi Israel. Pengeboman hebat di Tartus disebut begitu kuat sehingga menyebabkan getaran seperti gempa bumi yang dapat dirasakan penduduk secara fisik. Serangan itu dilaporkan telah menargetkan depot senjata di beberapa lokasi di Suriah Barat. Sementara itu, media Israel yang melaporkan pengeboman tersebut menggambarkan agresi itu sebagai Hiroshima di Tartus karena intensitas serangannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.